9 hal penting di rumah Jepang agar kita tidak stres di era digital dan media sosial. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Oke, bayangin ini bukan video. Ini obrolan panjang. Seperti kita duduk malam-malam, lampu redup, HP ditaruh sebentar, dan akhirnya jujur sama diri sendiri. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan yang agak sedikit menghunjam. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa pulang? Bukan cuma sampai rumah, tapi pulang secara mental, pulang secara emosional. Pulang tanpa pengen buka HP lagi. Karena jujur saja, banyak dari kita punya rumah, tapi tidak punya tempat istirahat. Rumah penuh barang, penuh suara, penuh notifikasi. Dan anehnya, justru rumah jadi tempat paling capek. Aku pernah ngalamin itu. Pulang kerja, badan capek, pikiran capek, duduk di sofa sambil buka media sosial. Niatnya hiburan, yang terjadi malah membandingkan hidup. Lihat rumah orang, lihat pencapaian orang, lihat liburan orang. Dan ujungnya, rumah sendiri terasa salah. Sampai akhirnya aku tertarik melihat cara orang Jepang memperlakukan rumah. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka sadar satu hal penting. Rumah itu bukan tempat pamer, rumah itu tempat menyelamatkan diri. Dan sekarang kita bahas satu persatu, pelan-pelan, dalam, dan jujur. Hal yang paling pertama, rumah Jepang tidak bikin otak terus bekerja. Masuk rumah mereka, mata tidak diserang warna. Tidak ada rak penuh dekor yang semuanya minta dilihat. Tidak ada dinding yang isinya tulisan motivasi, tapi malah bikin tertekan. Contoh nyatanya gini. Coba ingat rumah yang penuh pajangan. Setiap sudut ada sesuatu. Setiap benda punya cerita. Masalahnya, otak kita tetap harus memproses semuanya. Tanpa sadar, itu bikin lelah. Di rumah Jepang, satu ruangan bisa cuma berisi meja rendah dan bantal duduk, kosong, tenang, dan justru di situ pikiran bisa diam. Di era digital rumah seperti ini, jadi obat. Hal kedua, ruang kosong bukan tanda kemiskinan. Ruang kosong adalah tanda kesadaran. Di budaya kita rumah kosong sering dianggap belum jadi, belum lengkap, harus diisi. Padahal ruang kosong itu seperti jeda napas. Bayangkan hidup tanpa jeda, scroll tanpa henti, chat tanpa henti, kerja tanpa henti. Capek kan? Orang Jepang sengaja menyisakan ruang supaya ada tempat buat pikiran mendarat. Contoh paling logis, saat kamu duduk di ruangan kosong, kamu lebih sadar sama napas sendiri. Lebih cepat tenang. Hal ketiga, ritual masuk rumah. Melepas sepatu, kelihatannya sepele. Tapi ini powerful banget. Sepatu itu simbol dunia luar. Masalah kantor, drama sosial, tekanan hidup, semua ditinggal di depan pintu. Bandingkan dengan kita masuk rumah masih pakai sepatu pikiran, masih bawa kerjaan ke kasur, masih bawa komentar orang ke meja makan. Tidak heran, rumah jadi terasa bising. Hal keempat, rumah Jepang tidak didesain untuk konten. Ini agak nyentil. Tapi jujur, banyak rumah sekarang dibuat supaya bagus di kamera. Bagus di sudut tertentu. Bagus buat difoto, tapi tidak nyaman buat hidup. Sofa keras tapi estetik. Meja cantik tapi tidak fungsional. Rumah Jepang tidak peduli itu. Yang penting nyaman. Karena rumah bukan penonton. Rumah itu saksi hidup kita. Hal kelima, cahaya. Ini sering diremehkan. Cahaya putih terang bikin otak siaga. Cocok buat kerja, tidak cocok buat pulang. Rumah Jepang pakai cahaya hangat, lembut, seperti senja. Otak langsung dapat sinyal. Saatnya tenang. Coba bandingkan. Pulang malam, lampu terang semua. Otak tidak mau tidur. Scroll lagi. Dan besok capek. Hal keenam, setiap barang adalah beban mental.
Ini fakta psikologis. Satu barang berarti satu tanggung jawab. Dibersihkan, dirapikan, dipikirkan. Orang Jepang sadar ini. Makanya barang dipilih ketat. Kalau tidak dipakai, tidak disimpan. Contoh real, lemari penuh baju. Tapi tiap pagi bilang tidak punya baju. Karena terlalu banyak pilihan bikin stres. Hal ketujuh, alam sebagai terapi gratis. Tanaman kecil pun cukup. Di rumah Jepang selalu ada elemen alam, kayu, batu, tanaman. Ini bukan estetika semata. Ini kebutuhan biologis. Otak manusia berevolusi di alam, bukan di layar. Makanya lihat daun lebih menenangkan daripada lihat notifikasi. Hal kedelapan, keheningan tidak harus dihindari. Kita sering takut diam, takut tidak produktif, takut ketinggalan, takut merasa kosong. Padahal keheningan itu tempat refleksi. Rumah Jepang memberi ruang untuk diam tanpa musik, tanpa TV, dan di situ kita bisa ketemu diri sendiri lagi. Hal kesembilan, cukup. Ini inti semuanya. Cukup barang, cukup ruang, cukup ambisi. Media sosial mengajarkan kurang. Rumah Jepang mengajarkan cukup. Dan cukup itu melegakan. Kalau kamu sampai di sini, mungkin kamu juga lelah. Bukan karena hidupmu buruk, tapi karena terlalu ramai. Dan mungkin solusi stres kita bukan liburan mahal, bukan rumah baru, tapi rumah yang berhenti menuntut kita menjadi orang lain. Kalau rumahmu hari ini belum seperti itu, tidak apa-apa. Pelan-pelan, satu sudut dulu, satu kebiasaan dulu. Karena rumah terbaik bukan yang paling estetik, tapi yang membuatmu bisa menarik napas panjang dan berkata, aku aman di sini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.